Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Susi. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Selalu jaga protokol kesehatan dengan cara selalu pakai masker dan jangan lupa jaga jarak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita sudah berada di tema 1, subtema 2, tentang indahnya kebersamaan, pembelajaran 1, yaitu keberagaman dalam kebersamaan. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 2. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Selanjutnya, mari kita buka buku tema 4 halaman 75. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Mari kita amati teks bacaan yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Itu tadi bacaan tentang Edo yang mengerjakan tugas bersama-sama dengan temannya. Setiap bacaan biasanya terdapat beberapa paragraf. Di setiap paragraf ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dalam suatu gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 1. Bacalah bacaan dengan seksama. 2. Tiap paragraf biasanya hanya ada satu kalimat utama. 3. Kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir paragraf. 4.
Kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lainnya. Mari kita amati paragraf nomor 1. Pada paragraf pertama terdiri dari 7 kalimat. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kalimat ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Nah, dari kalimat-kalimat di atas, kita tahu bahwa kalimat nomor 2 sampai dengan nomor 7 itu menjelaskan tentang kalimat 1, yaitu tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu ada pada kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 sampai kalimat nomor 7 itu merupakan gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf nomor 2 dan nomor 3, silahkan kalian cari secara mandiri mana yang termasuk kepada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, silahkan kalian tulis pada diagram yang tersedia. Hari ini kita belajar tentang bunyi, yaitu indera pendengar telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Telinga terdiri dari 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga yang berfungsi untuk menangkap suara. Telinga bagian tengah terdiri dari osikel dan saluran eustasius yang berfungsi untuk menghantarkan suara yang telah dikumpulkan. Telinga bagian dalam yang berfungsi untuk membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf-saraf. Cara merawat telinga. Yang pertama, tidak menggunakan katembat untuk membersihkan telinga, dikarenakan kotoran bisa masuk ke dalam telinga lebih dalam dan menimbulkan penumpukan kotoran sehingga dapat mengganggu fungsi dari pendengaran. Kedua, hindari mendengar suara yang keras. Ketiga, pastikan telinga selalu dalam keadaan kering sehingga terjauh dari bakteri. Keempat, periksa telinga secara rutin ke dokter THT. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tips. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakanlah pengalamanmu. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi antara pemeluknya. Sebagaimana kita tahu, di Indonesia itu terdiri atas beragam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Dari keenam agama tersebut, masing-masing mempunyai hari raya, tempat ibadah, dan tokoh pemuka agama yang berbeda-beda. Mari kita lihat, agama Islam, hari rayanya yaitu Idul Fitri, dan tempat ibadahnya masjid. Agama Kristen, hari rayanya yaitu hari Natal, tempat ibadahnya gereja. Begitupun Katolik, sama. Agama Hindu, hari rayanya yaitu hari Galungan, tempat ibadahnya pura. Agama Buddha, hari rayanya yaitu hari Waisak, dan tempat ibadahnya wihara. Agama Konghucu, hari rayanya yaitu hari Imlek, dan tempat ibadahnya adalah kelenteng. Selanjutnya, mari kita pahami teks berikut ini. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Di sini menjelaskan bahwa Edo beragama Kristen dan hari rayanya yaitu hari Natal. Tempat ibadahnya berada di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Di sini Siti menjelaskan bahwa dia beragama Islam dan hari rayanya yaitu hari raya Idul Fitri. Tempat ibadahnya yaitu masjid. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Di sini Dayu menceritakan bahwa dia beragama Hindu dan hari rayanya adalah Galungan, tempat ibadahnya di pura. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih, tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini, nenekku yang paling tua. Jadi, semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan
bagi orang lain yang membutuhkan. Wihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Berdasarkan cerita di atas, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelas tidak ya. Perbedaan di antara 6 sekawan tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Justru mereka saling membantu dan bekerja sama. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Tidak berteman dengan yang seagama saja. Sikap kita pun harus tetap saling menghormati, saling membantu, dan bekerja sama. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ingat, selalu membantu orang tua dan